Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ada pertanyaan, kok pepayanya itu bunga selalu jatuh dan daunnya rontok menguning. Jadi ini berbagi sahabat-sahabatku sambil menjawab pertanyaan yang sahabatku tanya. Jadi pepaya itu daunnya selalu berontok menguning dan bunga itu jatuh. Jadi kalau bisa itu air jangan bergenang atau kelebihan air sahabat-sahabatku. Jadi kalau ada air bagusnya yaitu kita buang, karena pepaya ini sudah pintar nyari air atau cari minum, itu akarnya itu jauh merambat sahabat-sahabatku. Jadi pepaya ini istilahnya kalau kita tidak memupuk itu kita hentikan, yaitu penyiraman, apalagi masih di musim hujan sahabat-sahabatku. Jadi pepaya ini umurnya tahunan sahabat-sahabatku. Jadi biasanya dolomit itu dipakai untuk pupuk dasar, tapi untuk pepaya kadang disusulkan sahabat-sahabatku. Karena pepaya ini umurnya tahunan, jadi menjaga agar tanah kita tetap normal dan istilahnya waras sahabat-sahabatku. Jadi pemupukan atau penyusulan dolomit kadang itu perlu, meskipun 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Jadi intinya karena punya tanaman pepaya itu istilahnya yaitu menyusulkan dolomit kadang, karena menjaga keasaman agar pepaya kita itu kalau dipupuk bisa dimakan oleh tanaman pepaya. Dan tanaman pepaya itu agar enggak berontok sahabat-sahabatku. Jadi itu ada 2 kendala, yaitu kadang pH tanah kita itu kurang normal, bisa kena berontok sahabat-sahabatku, karena enggak bisa makan dari kalau kita pupuk sahabat-sahabatku, atau berontok daunnya itu karena kurang fungisida. Jadi intinya bisa kekurangan fungisida atau kalsium, atau tanah kita minta disusuli dolomit sahabat-sahabatku. Jadi pepaya ini agar kalau dipupuk bisa makan oleh apa yang ada, diberikan nutrisi pada tanaman ini bisa diserap oleh tanaman pepaya sehingga bisa tumbuh dengan bagus dan akhirnya berbuah sahabat-sahabatku. Jadi intinya kalau pepaya ini yaitu tetap ada hama sahabat-sahabatku, dan hama yang utama yaitu kutu, dan tetap ada serangan jamur. Jadi kadang-kadang kita harus pakai fungisida dan bentuk penyemprotan dan insektisida untuk kutu sahabat-sahabatku. Jadi misalkan kami kok mengatasi berontok daun sahabat-sahabatku, itu kami pakai Amistar Top. Dan itu Amistar Top itu kami ndak sering sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya jarak lama itu 2 bulan sekali atau 3 bulan. Jadi istilahnya kalau ada yang berontok kami pakai Amistar Top. Kalau di lain waktu itu kami pakai yang lain yang lebih murah sahabat-sahabatku. Jadi enggak terus menerus pakai Amistar Top fungisida untuk mengatasi berontok. Jadi
sahabat-sahabatku, misalkan punya tanaman pepaya, jangan sampai kena serangan berontok dan daun menguning. Jadi misalkan kok bunga itu jatuh terus sahabat-sahabatku, jadi istilahnya kita sesegera meriksa yang di atas ini sahabat-sahabatku. Jadi biasanya yang di atas itu kalau tanaman kita itu bunga itu rontok di sininya sahabat-sahabatku, itu selalu kotor, itu isapannya kuat, yaitu kutu-kutu itu. Jadi akhirnya bunga itu jatuh sahabat-sahabatku. Nah, sahabat-sahabatku yang kepengen tahu kayak apa serangan kutu, nah ini sedang diserang kutu sahabat-sahabatku, yaitu kayak gini nih sahabat-sahabatku kotornya. Jadi ini kalau kami memakai penyemprotan pakai yaitu Avidor sahabat-sahabatku. Ala Avidor itu 2 sendok makan ini bisa bablas dan rontok. Jadi pepaya ini sebenarnya ya gampang enggak gampang, sebenarnya ya biayanya sebenarnya kalau umur segini itu sudah enggak membiayai sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya jual buahnya sebagian untuk merawatnya juga sahabat-sahabatku. Kalau diserang kutu sahabat-sahabatku, tandanya bunga itu dulunya rontok kayak begini dikosong sahabat-sahabatku. Padahal di sini ada, ini kosong karena serangan kutu. Lah kutu itu menghisap sahabat-sahabatku. Kalau dihisap buah ndak bisa bagus. Ini aslinya nantinya rasanya juga ndak manis sahabat-sahabatku. Jadi sahabat-sahabatku, intinya yaitu kalau kita punya tanaman pepaya, karena pepaya itu hidupnya tahunan sahabat-sahabatku. Lah karena hidupnya tahunan, kadang-kadang tanah kita itu yang istilahnya asam kita ndak tahu, jadi kadang-kadang kita nyusul yaitu dolomit ditaburkan sahabat-sahabatku, meskipun 2 bulan sekali lah sahabat-sahabatku. Untuk mengenai air jangan sampai berlebihan, karena air itu bisa mematikan kalau kelebihan. Dan karena pepaya ini sudah pintar yaitu cari minum, jadi istilahnya enggak mau berlebih untuk air, dan tetap pakai fungisida penyemprotan dan insektisida untuk hama kutu. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, semoga sharing atau belajar bersama ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada subscribe channel Petani As. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.